Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pencuri motor disorong diringkus polisi saat sedang tertidur di rumahnya. Kapolda Papua cek gudang logistik untuk memastikan tahapan sesuai jadwal. Virus flu babi merebak di Mimika. Dinas Peternakan berencana menutup pasar daging babi. Virus flu babi yang merebak di Mimika membuat dinas mempertimbangkan menutup sementara pasar yang menjual daging babi. Data Dinas Peternakan ada 240 ekor babi yang dideteksi terpapar flu babi. Penutupan pasar daging babi dinilai bisa mencegah penyebaran virus. Per hari ini kan sudah 245 ya, kemarin itu 243. Ya memang kelihatannya dua. Bukan setiap hari tuh terlibat kemarin tuh berapa ekor ya? 2 sampai 3? Bisa sampai 6 ya, satu hari 6 ya. Dari kita informasi itu kematian tuh dari hari Kamis lalu, minggu lalu. Depan pasar itu Rabu. Jadi kan kita keluarkan surat intinya hari ini. Saya rasa besok itu mereka masih punya daging sisa. Jadi kita berlakukan mulai Rabu. Makanya kita dalam 1 minggu ini kita tutup dulu. Ke depan kita evaluasi. Kalaupun ada pemotongan nanti tetap pengawasan ketat. Karena kalau mereka yang memang nakal di situ mereka ternyata ada menjual dari babi yang sakit, ya kita langsung blacklist mereka untuk tidak mendapatkan lapak. Mereka tidak boleh lagi menjual di lapak. Sementara itu, pedagang babi di Timika, Norce mengatakan walaupun ada virus flu babi, harga daging babi stabil. Ini diperiksa dari itu kembali ke Semarang bilang di tempat pemotongan, periksa dokter sudah diperiksa juga di sana. Itu kita punya babi sendiri juga dari peternakan jalan-jalan sembarangan. Kalau babi sudah tidak layak potong tidak. Pembeli lancar santai? Iya, lancar. Lantar kalau per kilo berapa babi? Dulunya? Sama. Dalam sepekan terakhir, ada puluhan babi milik peternak yang mati terserang flu babi. Pemkab Mimika saat ini gencar melakukan vaksin flu babi agar babi sehat dan aman dikonsumsi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menggelar kampanye di Kabupaten Jayapura dan di Kota Jayapura. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh ribuan pendukung yang sudah menunggu sejak pagi di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Dalam orasinya, Gibran juga berjanji akan melanjutkan pemerataan pembangunan yang sementara dilakukan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berpusat pada Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Selain itu, Wali Kota Solo itu berjanji akan memperbanyak pembangunan pasar tradisional dan jalan-jalan nasional untuk membuka keterisolasian di Papua, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Saya janji akan kembali lagi ke Papua. Karena pemerataan pembangunan itu penting sekali. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Ini semua setuju ya, IKN dibangun ya. Terima kasih. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, tim pemenangan Ganjar Mahfud menggelar kampanye. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, bertemu ratusan petani dan nelayan di Merauke. Mardiono mengajak nelayan dan petani memilih Ganjar Mahfud sehingga bisa mensejahterakan petani dan nelayan. Yaitu
langsung ke Bainem Baedres terhadap yang berhak, yaitu melalui KTP Sakti. Termasuk nanti bukan hanya bantuan pupuk saja, tetapi termasuk ada nanti beasiswa, kemudian juga ada BBM, ya, kemudian bantuan terhadap rakyat miskin, ya, dan juga bantuan beras terhadap rakyat yang memang membutuhkan, yang memang itu sudah terdaftar. Nah, ini akan kita eksekusi nanti melalui KTP Sakti. Mardiono juga berjanji akan membereskan masalah Papua, yaitu soal kemiskinan dan stunting, jika Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wapres. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.